Anak-anakku, kita ketemu lagi untuk melanjutkan pembahasan kita tentang teks laporan hasil observasi. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan kaidah kebahasaan dalam laporan hasil observasi. Ada beberapa kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama, di dalam teks laporan hasil observasi itu ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, kalimat definisi itu apa? Kalimat definisi itu adalah kalimat yang menjelaskan suatu hal. Baik itu benda maupun objek lain. Benda ini bisa benda hidup maupun benda mati. Nah, umumnya penggunaan kalimat definisi dalam teks ini merujuk pada istilah teknis atau ilmiah yang berkaitan dengan bidang tertentu. Coba kalian cermati kalimat berikut. Belalang anggrek atau Hymenopus coronatus adalah salah satu jenis belalang sentadu atau belalang sembah yang hidup di Indonesia dan di kawasan Asia Tenggara lain. Dari kalimat ini terlihat bahwa kalimat definisi biasanya menggunakan kopula. Ya. Kopula itu ya kata hubung. Adalah, merupakan, atau mungkin yaitu. Jadi sering ketika kita mendefinisikan sesuatu, itu dengan kata hubung adalah, merupakan, atau yaitu. Ya, ini dalam kalimat definisi. Kemudian, ciri kaidah kebahasaan lain dalam teks laporan hasil observasi, yaitu penggunaan kalimat deskripsi. Nah, kalimat deskripsi itu adalah kalimat yang digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat atau ciri khusus atau spesifikasi tertentu dari suatu benda. Nah, kalimat deskripsi dapat digunakan untuk menjelaskan sifat sebuah benda kepada pembaca berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, sehingga seolah-olah pembaca itu melihat atau merasakan sendiri apa yang kita deskripsikan dalam laporan yang kita buat. Perhatikan contoh berikut. Sayap depan berfungsi melindungi sayap belakang sehingga teksturnya lebih keras. Dari contoh kalimat ini jelas, kalimat ini mendeskripsikan, menggambarkan sayap yang ada di suatu makhluk. Di sini adalah bisa benda yang digambarkan. Kira-kira apa? Ini belalang ini tampaknya, karena yang bersayap. Ya. Ini kalimat deskripsi. Selain dapat menggambarkan atau mendeskripsikan suatu objek, kalimat deskripsi ini juga berfungsi untuk menjelaskan suatu aktivitas, suatu perbuatan yang dilakukan oleh objek tertentu. Nah, kalimat ini menggunakan kata kerja material, ya, atau kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan. Jadi kata kerja material itu kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan, suatu benda, binatang, manusia, atau peristiwa. Perhatikan coba. Saat bertelur, tonggeret betina menempelkan telur-telurnya di cabang atau batang pohon dan rerumputan. Perhatikan, ada kata kerja material menempelkan. Nah, itu merupakan contoh penggunaan kata kerja material di dalam teks laporan hasil observasi. Ya. Kita lanjut berikutnya. Selain kalimat definisi dan kalimat deskripsi di dalam teks laporan hasil observasi juga kita banyak temukan penggunaan imbuhan di. Ya, penggunaan imbuhan di. Coba perhatikan dua kalimat berikut. Kegiatan observasi alam itu difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kalimat kedua, kegiatan tahunan tersebut dipusatkan di Kabupaten Lebak. Nah, perhatikan. Pada kalimat 1,
kata difasilitasi merupakan contoh penggunaan imbuhan di, ya, difasilitasi. Perhatikan penulisannya dirangkai dengan kata dasarnya. Fungsinya membentuk kata kerja pasif, difasilitasi. Ya, ini imbuhan. Jadi imbuhan itu melekat pada kata dasarnya. Fungsinya untuk membentuk kata kerja pasif. Beda dengan kalimat yang kedua. Pada kalimat kedua, di Kabupaten Lebak, ini merupakan bentuk penggunaan kata depan. Ya, penulisannya dipisah dengan kata yang diikutinya. Di, ada jeda, ada spasi, Kabupaten Lebak. Fungsinya apa di sini? Di pada kalimat kedua itu menunjukkan tempat. Ya, jadi tolong Anda bisa cermati perbedaannya imbuhan dan kata depan. Ya. Kemudian yang ketiga, ciri kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi yaitu penulisan kutipan tidak langsung dan sumber rujukannya. Nah, di dalam teks LHO banyak kita temukan kutipan-kutipan yang kutipan itu merupakan bentuk dari ciri tulisan ilmiah. Ya, jadi sebagai salah satu ciri tulisan ilmiah, LHO ini ya ada rujukannya. Jadi ada sumber referensinya. Kutipan dicantumkan oleh penulis teks LHO ini untuk apa? Untuk menguatkan pendapatnya serta sebagai bentuk keakuratan data yang dilaporkan. Jadi karena ini bukan fiktif, ya harus ada sumber rujukan atau referensinya. Nah, perhatikan contoh kutipan tidak langsung berikut ini. Kunang-kunang betina ada yang mempunyai sayap dan tidak mempunyai sayap, sehingga tidak selalu terbang. Di situ ada dalam kurung Boror and White 1970,37 tutup kurung. Yang kedua, Isaac dalam kurung 1958,78 menyatakan bahwa spesies kunang-kunang sering ditemukan di daerah dengan kelembaban tinggi dan hangat, seperti kolam, sungai, payo, lembah, parit, dan padang rumput. Nah, ini merupakan contoh penggunaan kutipan tidak langsung. Perhatikan coba penjelasannya. Penulisan kutipan tidak langsung dan sumbernya ini menjadi salah satu bentuk karya ilmiah. LHO ini termasuk bentuk karya ilmiah kan? Maka di sini perlu dicantumkan sumber rujukannya. Ya. Nah, cermati di sini. Penjelasannya. 1. Kutipan tidak langsung adalah pendapat seseorang atau tokoh yang tertulis. Nah, ini tolong diperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah pendapat seseorang atau tokoh yang tertulis dalam buku, jurnal penelitian, koran, majalah, atau web di internet. Jadi ingat, yang boleh kita kutip itu adalah pendapat dari tokoh atau seorang yang tertulis. Ya, bukan pendapat lisan. Bukan pendapat lisan. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan. Yang kedua, kutipan tidak langsung adalah intisari atau ikhtisar atau ringkasan dari pendapat orang tersebut. Jadi kalimat yang kita tuliskan itu dari sumber aslinya, Anda ada sumber rujukan, kita ubah dengan kalimat kita sendiri. Kita ubah dengan kalimat kita sendiri. Ya. Nah, perhatikan. Yang ketiga, kutipan tidak langsung ditulis dalam dua versi atau dua pilihan. Perhatikan, yang pertama, sumber kutipan dalam tanda kurung pada akhir kalimat berupa nama belakang pengarang, tahun penerbitan, dan halaman sumber kutipan. Jadi kalau kalian perhatikan tadi, ini, nah ini, ya, jadi kutipannya ada Boror and White, ini merupakan pengarangnya, terus ada tahunnya, koma, 37 ini merupakan halamannya. 1970 ini merupakan tahun terbit
buku. Ya, perhatikan. Jadi nama pengarangnya itu di belakang pendapat yang kita kutip. Ya, kembali ke sini. Kemudian yang kedua bentuknya, sumber kutipan di luar tanda kurung dan dicantumkan tahun serta halaman kutipan dalam tanda kurung. Kutipan tersebut merupakan pernyataan dari karya yang ditulis Said tahun 1958 pada halaman 78. Nah, coba cermati lagi ini. Ya kan? Kalau ini nama pengarangnya di awal. Bandingkan dengan yang kedua, yang pertama tadi pengarangnya kan di akhir itu. Ditulis di akhir. Kalau ini di awal. Jadi pengarangnya siapa? Buka kurung, ya. Tahun terbit buku, koma, halaman buku yang dikutip, letak yang kita kutip yang mana. Tutup kurung, baru kutipan tidak langsungnya. Nah, ini merupakan bentuk kutipan tidak langsung, ya. Jadi kita mengutipnya, mengubah kutipan dengan kalimat kita sendiri. Nanti ada contoh di belakang. Oke. Nah, beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menulis kutipan tidak langsung yang keempat adalah semua sumber kutipan harus dicantumkan dalam daftar pustaka untuk menghindari plagiarisme. Ya. Nah, berdasarkan kutipan tidak langsung tadi yang ada di slide sebelumnya, maka daftar pustakanya ditulis seperti itu. Boror DJ, White RE, titik 1970, titik Peterson, Fiat, Gates, titik 2, Insect, titik Boston, titik 2, Houghton, Mifflin. Nah ya, nah di situ harusnya judul dari bukunya ini ditulis italik, ya ditulis italik atau miring. Kemudian yang kedua, tadi kutipan yang kedua. Isaac,EO titik 1958 titik College Entomology titik tahun kelima, edisi tahun kelima itu New York titik 2 Macmillan. Ya, di situ ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Jadi saat Anda mengutip jangan sampai lupa kutipannya juga harus dicantumkan nanti dalam daftar pustaka. Perhatikan. Lalu bagaimana cara penulisan daftar pustakanya atau sumber referensinya? Perhatikan. 1. Urutan penulisan daftar pustaka kalau sumbernya dari buku, maka penulisannya, urutannya nama pengarang. Kalau nama pengarangnya ada 2 kata, maka kata yang belakang itu didahulukan, dibalik. Nah, terus tanda titik, tahun terbit bukunya, titik, judul buku. Nah, titik itu ditulis miring, judul bukunya, nama kota penerbit, titik 2, nama penerbitnya. Ya, jadi tolong dicermati urutannya seperti itu. Bila pengarangnya 2 orang, yang dibalik hanya nama pengarang pertama. Sedangkan nama pengarang kedua tidak dibalik. Ya. Bila pengarangnya 3 orang atau lebih, yang ditulis hanya pengarang pertama. Dibalik biasa, artinya nama pengarang pertama, kalau 2 kata ya dibalik, diikuti DKK dan kawan-kawan. Itu kalau bukunya ditulis oleh 3 orang atau lebih. Kalau hanya ditulis 2 orang, dua-duanya ditulis, tetapi nama pengarang pertamanya saja yang dibalik. Nama pengarang kedua tetap tidak dibalik namanya. Yang kedua, bila sumber pustakanya dari internet, cermati cara seperti berikut. Ya, coba kalian cermati di situ. Wijayanti, Anik, berarti nama aslinya kan Anik Wijayanti itu. Titik 2015 tahunnya, judulnya Kajian Habitat dan Aktivitas Kemunculan Kunang-kunang dengan Observasi Cuaca Skala Mikro di kawasan Situ Gunung Kabupaten Sukabumi. Titik skripsi bla 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 sampai bawah. Nah ini dari internet. Maka kalian cantumkan alamatnya lengkap, https bla 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 bla, jangan sampai lupa. Di situ diakhiri diunduh pada tanggal berapa. Ini penting untuk dicantumkan. Jadi Anda ngunduhnya tanggal berapa, karena suatu saat bisa saja web ini hilang karena masih dikelola oleh
pemiliknya atau diganti dengan artikel yang lain. Maka diunduh kapan harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Nah, kalau misalnya sumbernya berupa artikel bagaimana? Nah, ya penulisannya Anda harus cermati di situ. Misalnya Bambang Trim di situ titik 2014, ini artikelnya berjudul Harga Sebuah Impian Menulis. Manis Tebu, 11 April 2014. Dilihat 12 April 2014, kemudian diikuti dengan alamat webnya secara lengkap. Alamat di internetnya ditulis secara lengkap itu. Nah, coba perhatikan ini, bagian yang terakhir. Contoh penulisan kutipan tidak langsung. Orang Molo tak akan menebang pohon madu karena diibaratkan sebagai kulit dan rambut. Apalagi madu yang dihasilkannya memberikan banyak manfaat. Lebih jauh, orang Molo memperlakukan pohon madu dengan penghargaan yang sangat tinggi. Mereka mengibaratkan lebah madu sebagai Feotani atau anak perempuan raja. Nah, misal itu dikutip dari sumber informasi buku yang berjudul Molo, Pembangunan dan Perubahan Iklim. Usaha rakyat memulihkan alam rusak, karya Siti Maimunah yang diterbitkan oleh penerbit Buku Kompas pada tahun 2015. Informasi tersebut muncul di halaman 70. Nah, artinya ini misalnya Anda mau mengutip orang Molo sampai raja, jadi kata orang sampai raja itu Anda peroleh di halaman 70 bukunya Bu Siti Maimunah. Lantas kalau mau mengutip bagaimana kutipan tidak langsungnya? Anda ingat, kita belum boleh mengubah kalimatnya. Menjadi seperti ini misalnya. Orang Molo menganggap pohon madu seperti kulit dan rambut yang sangat berharga. Mereka juga menganggap lebah madu sebagai putri raja atau Feotani. Buka kurung Maimunah 2015.270. Pengarangnya Siti Maimunah, kita tulis Maimunahnya nama kedua, ya. Terus 2015 itu tahunnya .270 itu halamannya. Nah, ini contoh, nanti kalian bisa berlatih untuk membuat catatan tidak langsung. Saya kira cukup penjelasan saya. Terima kasih, mudah-mudahan memberikan sebuah gambaran untuk kalian bahwa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan khususnya dalam kaidah kebahasaan saat menulis teks laporan hasil observasi. Terima kasih, semoga bermanfaat.